Salam soliditas, salam solidaritas untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan MPP Podcast SPK PSPSI PT Multistrada. Pada kesempatan kali ini kita udah bersama siapa ya? Bersama Bung Dedi. Bung Dedi ini baru ya di kita di Multistrada. Iya. Baru berapa lama sih? Gua masuk Masuk PT. Kerja itu ya sekitar 3 tahun kayaknya gua baru. 3 tahun. 3 tahun sekitar itu. 3 tahun masih hitungan baru lah ya. Asal dari mana sih? Asalnya Jawa lah, pokoknya gitu. Udah disebutin udah. Jawa luas, Bos. Jauh kalau dijelasin lama, Bang. Capek banget tuh kalau jelasin. Kota gua itu soalnya nggak terkenal. Biar terkenal nih, kesempatan gitu. Kesempatan apa yang lihat juga nggak ada 1000. Gua tahu. Di sini Apa? kontrak atau sama keluarga? Enggak. Ngontrak gua Sama cewek? enggak dong. Dan gitu, bini gua di kampung. Nyerang gini mulu, takut keceplosan. Padahal nggak apa-apa ya. Enggak. Gua mau baik-baik di sini. Gua ngontrak di sini terus udah ngambil rumah cuman belum ditempatin aja, Bang. Sama kayak tempat gue tuh. Kenapa? Perumahannya sama kan? Beda. Bang di mana sih? Cibitung ya? Di sini belum ditempatin. Oh iya sama itu, satu perumahan. Ada lah. Ya, jangan disebut merek lah, ntar Jangan. pada main lagi. Jangan. Apalagi Kita mau bahas apa sih hari ini? Santai aja lah ngobrol. ini cara membuat dodol aja udah. Bingung-bingung. Orang mau interview gua tapi yang bikin pertanyaan gua juga. Ya, kita ngobrolin serikat aja lah, dikit-dikit gitu kan ya. Iya. Dan kan kita juga tahu apa ya, pandangan-pandangan serikat itu kan masih banyak. Ada positif, ada negatif di masyarakat umum lebih banyak. Ya kalau kita lihat secara umum masih banyak tentang hal-hal yang negatif. Iya gitu banyak kan. banyak. Nah, lu kan udah baru tadi 3 tahun gitu ya, bergabung. Terus juga sekarang udah bergabung dengan serikat pekerja dari Baru Bang gua malah. Hah? Baru malah gua. Baru. Gabung. Ya pengalaman gua sih udah loncat-loncat loncat-loncat bendera ya, federasi. Iya, udah sebelum di sini udah pernah kerja di mana sih? Di Tempat lain. Tempat lain 2 kali. Tapi ada serikatnya juga. Ada, dua-duanya ada. Ikut semua, Ikut cuma semua. nggak aktif. Oh gitu. Kalau gitu kita ngobrol ini ya deh. Sebelum tadi kan baru gabung dengan serikat pekerja. Ya apapun benderanya lah ya. Iya. Apapun benderanya. Sebagai tadinya orang awam, pandangan lu tentang serikat pekerja itu apa sih? Waktu dulu ya, sebelum gua gabung. Iya. Gua gabung itu ikut-ikutan, Bang. Karena gimana ya? Soalnya pas pertama kali masuk itu gua emang pengen waktu training itu disosialisasi lah sama pengurusnya. Terus gua otomatis masuk tuh. Ya. Gua otomatis ikut aja, orang yang lain juga satu angkatan ikut semua, ya udah ikut-ikutan aja. Wajar kan karyawan awal. Wajar pada awal-awalnya pasti ya ikutan gitu kan, walaupun belum tahu juga ikutan. Iya, asal ikut doang. Nah, Pas itu gua pengen aktif malah rada susah katanya. Ya banyak syarat-syarat inilah. Kayaknya nggak terlalu aktif menurut gua serikatnya. Serikatnya aktif, cuman pergerakan di dalamnya rada kurang. Oh gitu. Cuman kalau masalah turun ke jalan gua acungi jempol lah. Solid lah lumayan, pergerakannya bagus, cuman di dalamnya itu sosialisasinya kurang menurut gua. Jadi ya gua ikut doang kayak gitu. Di perusahaan kedua juga sama kayak gitu juga. Sosialisasi waktu training gua ikut. Ya di dalam ada isu apa, di luar ada isu apa, nggak tahu sama sekali. Bahkan yang kedua itu menurut gua rada tertutup. Bukan berarti ada kabar apa kita nggak tahu apa-apa. Oh gitu. Nah, ini maksud gue tuh apa ya? Itu kan tadi setelah
udah tahu serikat gitu, udah bergabung lah ya kan. Iya. Tadi kan di 2 perusahaan yang sebelumnya udah bergabung. Nih, pandangan lu sebelumnya gitu, sebelum tahu serikat, sebelum gabung serikat gitu kan. Pandangan orang awam lah kayak gimana sih ketika mendengar kata serikat atau melihat pergerakan buruh, pergerakan serikat, setelah lu sebelum lu bergabung gitu, pandangannya kayak gimana sih menganggap serikat pekerja kayak gitu? Gini loh Bang, jangankan sebelum gabung ya, pas gabung aja image serikat di mata gue itu masih nggak terlalu baik. Soalnya gue ya karena sosialisasi itu menurut gue dari pengurusnya atau mungkin dari anggota-anggotanya, sosialisasi ke guanya itu kurang. Jadi gue lebih banyak dapat info tentang serikat itu dari luar. Oh, justru dari inputan itu masuk. Inputan ke guanya itu bahkan dari orang-orang luar yang non serikat. Gitu. Jadi kan gua ya lebih percaya orang yang ngasih input ke gua lebih banyak dong daripada mereka yang gak ada input sama sekali. Otomatis mereka itu ya, gua dulu beranggapan itu ya serikat ya cuma orang-orang yang buang waktu. Ya ini kasar banget sih. Mohon maaf buat abang. Cuma gimana ya? Ya cuma buang waktu, harusnya lu libur, malah ikut demo. Ya kan? Panas-panasan lagi gitu ya. Dan mungkin ini stigma masyarakat yang masih melekat banget buat pekerja yang non serikat ya. Itu mereka masih beranggapan itu serikat itu cuma nyari iuran doang, Bang. Oh gitu. Dulu gua kayak gitu pikirannya. Cari iuran ya biar duitnya ke duitnya ke serikat kayak gitu doang. Jadi kalau pandangan gua dulu kayak gitu. Karena ya mereka input ke guanya kayak gitu ya gimana lagi. Orang gua nggak ada input lain selain itu. Ya udah itu doang. Berarti di masyarakat umum gitu ya, yang lu tahu ya, yang lu tahu berarti jelek banget gitu ya. Cukup ya dibilang jelek. Ya parah sih menurut gua. Parah kalau bukan jelek banget lagi gitu, parah. Gitu kan ya. Berarti cuma untuk gimana caranya buat narikin uang iuran terus dipergunakan nggak tahu apa gitu kan ya. Nah, selain itu tentang kayak pergerakan misalkan kayak demo atau apa gitu kan banyak banget yang gue tahu gitu kan ya, banyak banget di masyarakat umum itu kan ngeliat buruh kerjaannya kok demo gitu kan segala macam kayak gitu. Gue dulu kayak gitu Bang. Pandangan lu sendiri kayak gimana? Gue salah satu orang yang lihat udah gitu mau demo berisik bikin macet kayak gitu mulu kan. Yang dituntut ya udah UMK lagi kayak gitu. Upah lagi. Tiap tahun udah naik upah gitu. Iya. Pandangan orang ya pasti kayak gitu. Apalagi di sosial media. Aduh. Nggak ada ampunnya tuh. Netizen. Udah. Makanya sekarang gua kayak gini sering update di sosmed ya. Mungkin banyak teman-teman gua yang sebel yang input ke dianya kayak gitu ya pasti banyak yang sebelah sama gua yang sekarang mungkin. Nah, itu kan cerita dulu gitu. Cerita dulu ketika lu belum tahu, belum bergabung, masih jadi ya orang awam lah ngelihat serikat pekerja gitu kan ya. Pandangan seperti itu. Nah, sekarang kan udah bergabung nih, udah gabung jadi anggota serikat pekerja gitu. Sedikit banyaknya lu juga tahu kegiatan-kegiatannya dan gue lihat juga lu juga aktif gitu. Enggak aktif banget Bang. Jangan gitu ntar dikeronya apaan itu bocah mah enggak aktif gue tahu. Gue tuh secara objektif lu gitu. Objektif ngelihat lu juga aktif gitu ya. Aktif cuman enggak banget Bang. Gitu. Pengen kenal doang gua. Nah, udah bergabung gitu. Terus gue penasaran. Penasarannya gini. Yang tadinya ikut-ikutan gitu kan ya untuk bergabung di serikat. Sekarang udah bergabung terus kenapa lo bergabung dengan serikat pekerja? Apa motivasi atau apalah itu namanya? Kenapa gue bergabung sama serikat pekerja gitu? Ya khususnya di inilah SPK PSPSI, PT Multisrada. Gabung TNI nggak bisa. Bercanda. Jangan, udah kalau ketawa bae lu. Di kameramen mah ketawa nutup. Ya Allah. Ketawa nutup mulut udah kayak Ivan Gunawan lu kalau ketawa beneran nih.
sok ganteng banget. Ini buat yang dengerin, kalau yang nggak tahu Enal itu kan Enal kameramen FPP ya. Ya. Anak buahnya. biasanya tuh diem aja kan. Diem mulu. Sadar mungutin sampah. Udah santai keluar kemarin aja, sok ganteng. Ngurusin revisian. Maaf tadi gimana bang? Maaf ya bang. Bukan ini. Itu kenapa lo gabung dengan Serikat Pekerja? Ya. Alasannya ada apa gitu? Gabung tadinya sih bukan ini ya, bukan awal banget. Gua cuma pengen kasih tahu sama orang, maksudnya gua mungkin dulu itu beranggapan kayak gitu, stigma jelek ya, stigma negatif tentang lah ya. Ya serikat pekerja itu banyak negatifnya, negatifnya di mata gua. Makanya tapi setelah gua gabung ini ya, awalnya ya gua cuma pengen ini doang tau, maksudnya biar tahu beneran nggak sih di dalamnya kayak gitu. Oh, buat mastiin gitu Iya. kan, yang inputan Iya. yang tadi itu. Iya, mastiin aja. Soalnya kan gue sadar, gue nggak bakal tahu apa kolam itu dalam kalau gue itu nggak nyemplung. Kayak gitu intinya. Filosofinya itu cuma kayak gitu aja. Ya udah gue nyemplung aja awalnya. Pas nyemplung, taunya dalam. Wah, dalam banget. Tenggelam. Dalam banget. Gue kira cuma ini sepusat. Kagak dalam banget. Banyak ini. Ini kita ngomongin kolam apa sih? Hah? Bukan kolam. Bang, jangan ini bang. Gua kalau ngeluarin ini jokesnya omongannya kasar jangan. Gua takut. Enggak nih. Kalau rame itu di Twitter itu kan ya. Sekolah gitu masuk udah apa namanya, susah kalau udah nyebur ke kolam gitu kan. Udah bang, jangan gua ngeluarin jokes ntar Bung Toro lihat di grup rame banget. Jangan. Nah selain itu apalagi yang misalkan dari segi kegiatan atau dari segi apa ya perjuangannya gitu. Perjuangan ya. Gua mah awalnya kan kalau pandangan gua aja ya yang sekarang. Iyalah, opini lo aja. Ya gua ngelihat kegiatan-kegiatan di sini sih setelah gua gabung di serikat ini ya gua cukup kaget gitu di dalamnya setelah gua lihat. Ya gue emang ngeluarin duit nih, gue iuran kos kan tiap bulan. Ya pasti. Gue kira kan, ya itu awalnya kan gue kira ya udah itu mau buat serikat, tahu buat ngapain. Tapi setelah gue masuk ternyata kita bisa handle atau ngecek tiap bulannya dengan sebenarnya bisa kan? Bisa. Cuman gue malas aja. Banyak anggota-anggota yang kayak gue yang kos itu taunya ya buat pengurus. Iya, anggota atau orang-orang yang non serikat itu taunya buat pengurus. Padahal kita bisa tahu ini itu duit buat kemana, duit kemana. Gue baru tahu setelah masuk ke sini. Terus demo, bikin macet, bikin ini. Padahal kita kalau setelah gue nyemplung dan lihat langsung ikut demo, ternyata emang kayaknya kalau kita nggak demo UMR kita nggak segini dah. Tuntutan buruh nggak bakal sejahtera dah. Maksudnya kayak gitu. Sampai sekarang aja nggak sejahtera, padahal di demo mulu kan? Ya kayak gitu. Terus apa lagi tadi ya? Pas pandangan-pandangan. Pokoknya gua cukup kaget dengan kegiatan yang apalagi gua ikut pendidikannya. Gitu. Ya apa ya kalau kita ngomongin itu tadi dari segi perjuangan ya, dari segi perjuangan gitu kan. Kalau pandangan orang awam ya tadi lah yang udah lo bilang gitu kan ya, udah lo sebutin dari awal gitu kan. Padahal perjuangan serikat pekerja itu kita ambil contoh kayak UMK aja yang baru-baru ini gitu kan ya. Kalau nggak kita perjuangin nggak akan mungkin gitu kan. Kalau nggak ada perjuangan nggak akan mungkin dapat kita dengan angka segitu gitu, ada kenaikan 6,51% itu gitu. Itu kan nggak ujuk-ujuk ada gitu kan ya, enggak pemerintah langsung ngasih atau pengusaha langsung ngasih gitu, enggak. Di situ kan ada proses perjuangan gitu. Di situ yang diperjuangkan gitu kan ya. Karena gini, gue mengutip apa yang udah banyak loh orang-orang yang ngomong bahwasanya
apa namanya, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kalau kaum itu sendiri nggak merubahnya. Gitu Bener kan, banget ya? itu bang. Ya kan? Abang nonton di Google ya? Tahu Gua kemarin abis dengerin tausiah. Oh iya nih. Maaf ya. Lu kan ada podcast juga nih, Yeah. gitu kan ya. Podcastnya apa sih? Podcastnya Panoramen. Panoramen Itu ngomongin segala sesuatu dari sudut pandang anak rantau aja. Oh gitu. Itu semuanya apapun itu. Ya apapun sih, banyak banget. Dan podcast gua ini genrenya kan interview komedi sama ya ada obrolan-obrolan kayak gitu, kayak gitu doang, cuma nggak terlalu deep gitu. Di Spotify. Di Spotify. Cari aja, ntar masukin linknya ya. Nah, masukin linknya URL di deskripsi. Ya orang gampang. Itu di situ banyak artis-artisnya nalo. Serius. Apa Pak? Nah, banyak teman-teman gua mah. Ada. Nah, balik lagi tadi apa namanya? Bahasanya ya perjuangan itu dari sisi perjuangan sebenarnya masih banyak lagi gitu kan ya. Perjuangan serikat pekerja itu kan sebenarnya fungsinya itu ada 3 sebenarnya. Bagaimana untuk melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan. Gitu. Nah, itu salah satu yang bikin gua kaget setelah gua masuk ke dalam tuh bang. Gua lihat ada orang yang waktu gua awal masuk siapa ya? Gua lupa, pokoknya ada salah satu karyawan yang tersandung kasus dan kena PHK. Terus dari rekod kok juangin kayak gitu-gitu banget bang. Itu yang bikin gua kebuka matanya. Anjir, ternyata kayaknya kalau kita nggak iuran, mereka nggak bakal bisa belain sampai kayak gitu dah. Soalnya kan butuh dana yang cukup gede dan ternyata emang duit itu bukan buat mereka, tapi buat kita juga yang anggota. Ya itu tadi gitu. Fungsinya sebenarnya cuma 3 itu gitu kan. Cuma 3 itu tadi, tapi kalau dijelaskan atau dijabarkan itu luas banget gitu kan ya. Nyampe sekarang gua masih kulit are doang bang. Jadi luas banget kalau mau kita jabarin segala tentang 3 hal itu tadi gitu kan ya. Terus kemudian lagi tadi kalau kita ngomongin COS gitu kan ya. Ngomongin iuran. Serikat pekerja itu dari anggota, ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita, gitu kan ya. Jadi ya kita yang iuran dari kita, terus kegunaannya buat kita juga, gitu kan. Nah, dikembalikannya buat kita bukan dalam bentuk uang lagi, tetapi dari kegiatan-kegiatan, misalnya dari pendidikan, gitu kan ya. Pembelaan. Kemudian dari 3 itu tadi, gitu kan ya. Tugas perlindungan, pembelaan, gitu. Kemudian juga dalam meningkatkan kesejahteraan, gitu kan ya. Nah dari uang COS gitu kan ya, yang kita terima, yang iuran kita tiap bulannya itu nggak mutlak semuanya dikelola oleh PUK, gitu kan ya. Oh berarti bukan satu PUK di perusahaan itu doang? Iya, maksudnya gini. Di tingkat perusahaan itu namanya unit kerja gitu kan ya, PUK namanya, pimpinan unit kerja gitu. Nah di atas unit kerja itu kan ada perangkat lagi nih, ada perangkat cabang, daerah dan pusat gitu ya. Nah dari dana atau iuran COS yang kita terima itu tadi gitu kan ya, 50% itu kan kita iuran juga ke perangkat yang di atasnya. Cabang? Ya cabang, daerah dan pusat. Gitu kan ya. Nah, jadi cabang nggak apa kalau cabang itu kita iuran ke pimpinan cabang itu 25%. Ya, 25%. Kemudian juga ke daerah itu 15%, kemudian ke pusat itu 10%. Oh, itu aja. Justru ke pusat lebih kecil gitu. Iya. Lebih banyak ke pimpinan cabang. Ya karena mungkin mereka naungin lebih banyak. Iya, karena pimpinan cabang kan yang menaungi sekian banyak PUK gitu kan. Sekian banyak PUK yang dinaungin, yang diperjuangkan gitu kan.
Nah, jadi nggak 100% kita kelola di tadi PUK. Gitu. PUK di satu perusahaan dapat berapa persen? 50%, hanya 50% yang dikelola oleh PUK. Gitu. Nah, 50%-nya itu dibagi lagi gitu kan ya ke alokasi ke anggaran ke setiap bidangnya gitu ya. Kan di PUK ada beberapa bidang. Kalau di kita kan ada bidang 1 yaitu organisasi dan pendidikan. Kemudian bidang 2 itu ada advokasi dan pembelaan. Di bidang 3-nya bidang sosial dan kesejahteraan. Dan bidang 4-nya itu ada bidang propaganda gitu kan. Positifnya jangan lupa. Propaganda positif gitu kan. Nah, dari 50% dari dibagi ke beberapa bidang itu, di setiap bidangnya itu dibagi lagi ada pos-posnya gitu kan. Misalkan dari bidang 1 ayo untuk pendidikan gitu kan ya. Itu 20% alokasinya. Gitu kan. Lumayan. Iya 20%. Gitu kan ya. Itu paling gede. Kenapa? Paling penting kali ya? Iya, karena kita butuh, apalagi khususnya di SPK SPSI gitu. Kita mau semuanya itu dari anggota ya, bakor maupun pengurusnya gitu. Semuanya menjadi orang yang orang yang cerdas lah, orang yang paham, paling nggak mengerti bagaimana aturan-aturan ketenagakerjaan, hak dan kewajibannya apa, gitu kan ya. Dan itu harus tahu, gitu. Fondasi awalnya itu. Iya, fondasi awalnya itu. Nah, jadi dari keseluruhan uang tadi, gitu, hanya 50% kita kelola, dan itu melalui kegiatan-kegiatan per bidangnya, gitu. Dan itu kembali lagi ke teman-teman juga, teman-teman anggota gitu. Kadang mah bocah-bocah mah namanya duit kan sensitif ya. Iya sensitif banget. Ini itu ya wajar lah kalau mungkin orang luar yang serikat jadi punya stigma negatif ya. Karena nggak tahu. Iya, dan karena ya kita harus sadar ya semua organisasi ya komunitas apapun yang pasti butuh dana di dalamnya buat acara. Makanya mereka mikir itu ya karena mungkin ada iurannya aja jadi. Kalau mereka pengen tahu ya harusnya nyelam aja kayak gua gini. Baru tahu mungkin. Nyemplung ya, udah aja dulu. Soalnya gua juga baru tahu setelah gua gabung dan gua ikut lumayan aktif ya. Jadi kayak gitu, baru tahu ya ternyata duitnya kayak buat gini setelah gua cek. Dan itu kita transparan tuh. Iya ya. Kita transparan kan ya, setiap ada laporan per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan itu bisa dicek, bisa dikontrol gitu kan ya. Itu dikontrol di mana sih kalau di PUK? Kalau kita ada per 3 bulan kita pasang di mading-mading gitu kan. Oh, di semua mading kan di bagian-bagian tuh ada gitu kan ya. Kemudian juga setiap bulannya laporan setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Ya setelah kan per 3 bulan kita pasang di situ gitu ya. Kalau memang ada yang nggak jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan ya bisa dikonfirmasi langsung. Iya. Bisa dikonfirmasi langsung ke bendahara atau ke pengurus yang lainnya. Iya, kalau kurang paham ya. Iya. Gitu. Dan juga apa ya? Kita kan banyak kegiatan di serikat dimanapun lah. Kalau yang sehat gitu, yang benar pasti banyak kegiatan dari pendidikan, kemudian konsolidasi, rapat-rapat dan lain sebagainya gitu ya. Ya pasti teman-teman juga tahu kalau yang sering mengikuti gitu kan ya, teman-teman bakor gitu, teman-teman anggota yang sering mengikuti pasti tahu lah, gitu. Pasti tahu apa aja kegiatan kita. Kita juga ada kegiatan sosial juga gitu kan. Jadi banyak banget sebenarnya kegiatan-kegiatan yang positif gitu, yang positif di Serikat Pekerja bukan hanya melulu tentang demo, gitu kan? Lagi-lagi nih kalau yang masyarakat umum kan melihatnya ya cuma demo, terus minta naik upah, terus gitu kan ya. Itu sebenarnya masih banyak lah kegiatan-kegiatan positif gitu. Kita ada kegiatan sosial tadi. Kita juga ada ada rumah amal gitu. Rumah amal itu kan dibentuk untuk kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian juga pendidikan juga sekarang sering banget kita lakukan gitu kan, baik internal maupun eksternal. Tadi kan
kenapa lo masuk kerja, alasannya segala macam kan ya, masuk kerja lagi. Kenapa dia masuk kerja sih? gabung dengan serikat pekerja maksud gue kan gitu. Alasan tadi lah yang udah lu sampein gitu kan ya. Nah terus sekarang setelah lu bergabung gitu kan ya, udah tadi nyebur ke kolom tadi gitu kan, terus juga yang awalnya pandangan lu secara awam sebelum tahu serikat pekerja gitu kan kayak gitu. Nah sekarang setelah bergabung, setelah tahu isinya gitu kan ya, ternyata kolomnya dalam gitu kan ya. Nah pandangan lu berubah nggak gitu kan ya, yang tentang serikat pekerja yang tadi awal gitu yang lu sampai itu. Nah pandangan lu melihat serikat pekerja itu sekarang itu kayak gimana? Kalau pandangan banyak yang berubah dari gua sih ya, ya tentang ya kayak tadi yang kayaknya ya tadi udah gua omongin ya tentang demo yang bikin macet mungkin, atau dana pos yang kemana yang duitnya itu. Terus satu lagi gua bilang apa sih? Itu dari apa ya tadi ya? Paling demo sama itu doang ya. Iya itulah. Ya kayak gitu, tapi setelah gua masuk terus yang gua tadinya cuma pengen tahu doang, terus gua diliatin, oh ternyata di sini pendidikan juga ada. Gua dikasih tahu dalam tentang serikat pekerja itu fungsinya apa, atau kegiatannya apa. Ya gue sih belum terlalu nyebur dalam ya bang. Ntar dilelapin. Iya sih. Gua sadar semua orang itu punya hidup masing-masing kayak gua tadi ini. Gua sadar semua orang itu punya kegiatan di luar sana, punya kesibukan masing-masing, punya prioritas masing-masing. Bahkan gua sendiri itu bukan orang yang ya serikat pekerja itu prioritas yang nggak tahu nomor berapa setelah keluarga dan lain-lainnya. Tapi gue sadar kalau gue pengen tahu serikat kerja itu kayak apa, ya gue emang harus nyemplung. Nah, setelah gue nyebur ya banyak positifnya sih, banyak berguna buat guanya. Jadi ya udah dah kayak gitu, masuk aja. Dan tadi apa sih kegiatan ya? Kegiatan banyak dari segi perjuangan, kemudian kegiatan, ada kegiatan sosial, pendidikan dan lain-lain banyak. Gue lihat aja ya bang, sebagai anggota yang mungkin minim wawasan ini, mohon maaf kalau banyak yang denger yang lebih paham dari gue. Gue tahu maksudnya perjuangan kita itu di serikat kerja itu, contohnya kemarin aja tuh Omnibus Law. Perjuangannya berat banget gitu. Gua turun langsung terus gua share aja nih, mungkin ini bakal lost topic dari abang. Oke. Gua baru pernah ikut demo itu dulu sebelum gua aktif ya. Di bendera-bendera sebelumnya juga gua pernah demo sekali doang tuh. Sebelum sekarang. Kalau sekarang ya lumayan lah. Gua baru pernah demo itu berkaca-kaca bang. Bahkan gua hampir jatuh terus gua anggap udah ada anjir. Serius lu? Sumpah demi apapun gua baru pernah. Kan gua kira kan ya orang demo kan pasti garang ya bang. Enggak tahu. Lu buat orang yang lihat semua anjir merinding nih bang. Ini buat orang yang kalian ngira yang demo itu semuanya orang brutal, enggak. Mereka itu datang dengan jiwa yang benar-benar, kalau yang gua rasain sebagai orang yang nggak terlalu aktif ya, setelah lihat di lapangan gue sadar, maksudnya ini itu Omnibus Law kemarin bikin gue lihat kalau ternyata ini itu harus diperjuangin banget, karena ya ini menyangkut bukan tahun depan doang loh, tapi jangka panjang yang benar-benar panjang, dan banyak yang gue baca yang menurut gue merugikan buat gue sendiri, yang gue seorang pekerja gitu. Dan gue lihat di jalan sendiri bang, gue lihat ada orang bapak-bapak yang dagang toko kelontong di pinggir jalan, tahu nggak sih? Yang biasa jual rokok keteng kan? Tahu. Mereka bagiin minuman buat pendemo dengan sukarela tanpa kita bayar, bang. Itu bukti mereka aja yang non anggota sadar loh. Mereka itu berjuang buat gua doang. Biar negara ini itu lebih baik menurut mereka yang awam, bahkan mungkin pengetahuan tentang serikatnya atau pengetahuan tentang politiknya lebih rendah dari kita yang di dalam gitu.
mereka aja sadar ini orang lagi berjuang buat kita semua loh. Nah, iya. Kemarin itu keren banget itu. Perjuangan serikat pekerja itu bukan hanya untuk pekerja sebenarnya. Iya. Bukan hanya untuk buruh gitu kan. Kita ambil contoh perjuangan upah. Ya, perjuangan upah kita kenapa setiap tahunnya kita minta adanya kenaikan upah gitu kan. Selain memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan gitu kan ya. Dan juga dampaknya sebenarnya ke masyarakat luas, masyarakat secara umum. Kenapa gue bilang begitu? Gitu kan? Kenapa kita harus naik upah? Karena negara ini, gitu kan ya, sebagian besar adalah dihidupi, dibiayai oleh buruh. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dibiayai oleh buruh. Pajak, paling gede itu kelihatan. Pajak penghasilan. Gitu kan ya. Itu masuknya ke negara, gitu kan ya. Masuknya ke negara. Jadi pendapatan untuk negara gitu. Kemudian juga serikat pekerja, apalagi kemudian juga pekerja gitu kan ya. Ketika dia naik gaji atau naik upah gitu kan. Daya belinya meningkat. Nah, itu yang paling penting tuh. Mungkin itu yang bikin orang-orang di luar sana yang pedagang atau mungkin pengusaha-pengusaha kecil yang bikin mereka sadar gitu. Iya. Daya beli yang paling penting. Daya belinya meningkat. Gitu kan ya. Dengan daya belinya meningkat, kayak kita ambil contoh di Kabupaten Bekasi, gitu kan ya, masyarakat sekitar kontrakan-kontrakan penuh, gitu kan ya. Terus kemudian pedagang-pedagang asongan. Ya asongan di sekitar kita, di lingkungan kita, gitu kan ya. Kita membeli dagangan mereka, gitu kan ya. Kita membeli apa yang mereka jual, gitu kan ya. Nah, daya belinya meningkat, gitu loh. Dan berdampak ke lingkungan di sekitar, gitu. Ya, otomatis mempengaruhi ekonomi mereka juga. Iya, mempengaruhi ekonomi. Paling kan dalam ruang lingkup yang kecil aja. Misalkan di kampung kita, gitu kan ya. Misalkan di lingkungan rumah kita, gitu. Ya dengan adanya itu, ya mereka ikut merasakan, gitu. Kayak gitu. Iya benar. Jadi sekarang juga apalagi terkait dengan kemarin perjuangan Omnibus Law gitu kan ya, sangat luas dampaknya, bukan hanya kepada pekerja, bukan hanya kepada buruh gitu kan. Ya kenapa mahasiswa pada turun juga? Iya gitu kan ya. Ini semua aspek gitu kan ya, semua bidang itu terdampak gitu. Jadi ya perjuangan serikat pekerja itu bukan hanya untuk pekerja, bukan hanya untuk buruh gitu ya. Tapi secara keseluruhan untuk termasuk negara di dalamnya gitu kan, kita menghidupi negara juga gitu. Generasi setelah kita juga ya kan? Iya gitu. Soalnya apalagi kemarin Omnibus Law ya, yang berpengaruh itu ya kenapa mahasiswa turun, kenapa mungkin anak STM yang kita nggak tahu di latar belakangnya gimana, kenapa mereka bisa ikut turun ya, karena mungkin mereka sadar atau mungkin ya kita tahu nggak tahu lah di dalam di belakang pergerakan mereka. Nah sekarang gini, mungkin tadi udah kita bahas semua, gue pengen tahu nih opini lah atau pendapat lu sendiri, pengalaman lu sejauh ini yang udah lu lihat gitu kan tentang apa tuh di serikat pekerja gitu kan ya. Terus kita ngomongin perjuangan serikat pekerja lah, ngomongin perjuangan serikat pekerja sekarang gitu ya, secara umum yang lu lihat kayak gimana sih? Ya kalau berkaca dari Omnibus Law kemarin aja ya, yang gua lihat sebagai orang yang mungkin gak terlalu kompeten lah menurut gua. Ya gua sih cukup punya gua cukup punya optimisme di lingkup kecil kita. Itu gua lihat mereka udah mulai sadar ya, walaupun banyak ya yang gak terlalu sadar yang ikut aksi atau apa. Gua cukup optimis kalau kita itu pengen banyak berubah atau pengen makin kompak. Dan setelah gue lihat ya walaupun nggak 100%
terlalu nggak 100% solid atau 100% karena ya wajar ya, organisasi mah nggak ada yang sempurna mungkin, tapi makin sini gue lihat anggota yang mungkin makin itu ya, cuman ya gue cuma pengen kasih saran buat yang belum terlalu aktif, coba deh kayak gue nyemplung aja gitu walaupun nggak terlalu basah gitu ya gitu. Cuman kalau ya menurut lu aja nih yang udah terlalu, gue kan di sini nih, gue datang ke podcast ini, gue itu kan salah satunya buat belajar nih, buat belajar tentang daleman ya kolam ini nih, gue pengen tahu banyak tentang kolam ini. Abang gimana pandangannya? Kalau kayak gitu nanya ke gue mah, ya gue mah cuma paham segitu-gitu doang bang, gue masih cetek. Ya, ngerti kan kita sama-sama belajar, gue juga masih belajar, kita juga nggak pernah berhenti untuk belajar sebenarnya gitu kan ya. Kalau menurut gue sih apa ya, lagi-lagi kita ambil contoh lagi ya kayak perjuangan Omnibus Law ya. Karena itu masih hangat banget. Masih hangat banget dan ya sekarang juga udah disahkan menjadi undang-undang gitu. Nggak tahu kedepannya. Iya gitu. Kalau gue secara pribadi melihatnya gitu kan ya, karena gue ambil sampel itu tadi gitu, perjuangan Omnibus Law gitu. Perjuangan serikat pekerja sekarang gue masih melihatnya apa ya, lebih masih perjuangannya masih sendiri-sendiri gitu. Itu dalam lingkup apa dulu tuh? Antara anggota atau ini? Secara ya skala nasional lah. Skala nasional kita ngomongin satu isu yang besar gitu kan ya. Tadi yang gue bilang isu Omnibus Law gitu kan ya. Padahal kita tahu dampaknya luas banget, besar banget gitu kan. Bukan hanya untuk kita sekarang, tetapi sampai ke anak cucu kita nantinya gitu. Ini dampaknya sangat besar banget gitu kan ya. Ya mungkin kita bisa melihat lah dari perjuangan perlawanan Omnibus Law gitu. Agak disayangkan sebenarnya kenapa perjuangannya terkesan gitu ya, masih persekat gitu ya, menyekat pergerakannya gitu, pergerakannya sendiri-sendiri, terkotak-kotak gitu ya. Padahal tujuannya sama gitu. Kalau tujuannya sama, kita melawan sesuatu hal yang besar, perjuangannya masih sendiri-sendiri, terkotak-kotak gitu tadi, nggak ada persatuan, gue lihat nggak ada persatuan gitu. Gue juga nggak tahu gitu kan ya. Kenapa bisa begitu? Itu gitu. antar federasi atau antar apa yang nggak bisa bersatu menurut abang? Dari ya antar federasi, konfederasi gitu ya. Kalau kita berkaca ke Omnibus Law itu tadi gitu kan ya, perjuangannya sebenarnya bukan cuma di ruang lingkup pekerja aja, bukan cuma ruang lingkup buruh aja, semuanya sama. Dari buruh juga pergerakannya masih sendiri-sendiri, masih terkotak-kotak gitu, masih berdasarkan ya benderanya masing-masing gitu. Begitupun dengan mahasiswa kita lihat gitu kan ya, BEM ini gerak sendiri, BEM itu gerak sendiri gitu. Nggak ada persatuan gitu. Ya kita tahu perjuangannya berat banget gitu. Omnibus Law yang berdampaknya luas itu tadi gitu. Ya dari pekerja, lingkungan gitu. Kemudian juga masyarakat adat, tani, nelayan dan lain sebagainya, banyak, itu luas banget gitu kan ya. Nah cuman ya itu sangat disayangkan sebenarnya nggak ada persatuan gitu. Ya gue sih berharapnya ke depan gitu, ke depan akan ada, ya gue optimis lah ke depannya optimis bahwasannya kita bisa bersatu kan gitu kan ya. Persatuan itu suatu keniscayaan gitu. Cuma entah kapan ya kita juga nggak tahu gitu kan ya, semoga aja dalam waktu dekat gitu adanya persatuan, karena ya itu gitu tadi kan ya. Kalau kita berharap kepada
pemerintah ya nggak bisa gitu kan, karena pemerintah sudah jauh banget meninggalkan kita gitu kan ya. Udah jauh banget, udah nggak peduli sama sekali gitu kan. Jadi untuk memperjuangkan nafsu kita sendiri ya kita sendiri itu yang harus memperjuangkan gitu kan. Jangan cuma nuntut doang. Iya, kita sendiri yang harus perjuangan ya. Mau menunggu momen apa lagi untuk suatu persatuan kalau bukan momen ini menurut gue. Itu pandangan gue secara pribadi ya. Pribadi ya, bukan organisasi atau ya, bukan organisasi tapi secara pribadi gitu. Itu sih menurut gue kalau pandangan gue sendiri. Kenapa sangat disayangkan kenapa nggak ada persatuan gitu. Ya ibaratnya itu kalau Omnibus Law itu Godzilla ya, kita itu ya cuma Power Ranger yang tanpa Megazord aja gitu. Ya kita ngelawan raksasa sekuat-kuatnya Power Ranger apa sih? Ya kan? Power Rangers. Maaf bang. Ya pengetahuan gue sempit ya. Gue sebagai narasumber emang segini doang pengetahuan gue jadi ya. Enggak, gue berasa tua banget. Bener dong. Ya kalau ibarat Omnibus Law itu ya isu gede banget bang. Ibaratnya Godzilla nih. Nah kita itu sesolid-solidnya SPSI lah ya, kita ambil organisasi SPSI ya kuat banget kan. Ya kayak ya Power Ranger doang kata gua. Kalau nggak ada Megazordnya mah kita kalah-kalah aja kayak sekarang ini. Iya, betul gitu. Makanya gabung aja udah. Makanya apa namanya? Modal kita buruh sebenarnya itu ya itu kekompakan, kesolidan dan persatuan tentunya gitu. Dan kayaknya gua masih backup, gua ngarepin sih ya. Gua sih nggak optimis cuman gua kalau kayak isu kemarin terus gede terus kita bersatu BMSI kayak itu kan kayak kemarin ya. BMSI kumpul jadi satu terus petani-petani kemarin kan bisa tuh coba di hari yang sama kita turun bareng. Waduh gimana chaosnya Indonesia. Kemarin aja udah kayak gitu banget. Tapi ya, mungkin lebih berhasil daripada sekarang sih. Ya gue nggak tahu ya apa kita nggak sadar atau belum menyadari gitu. Kita itu halangan ya rintangannya perjuangan kita itu banyak banget gitu. Dari pemerintah, dari apa namanya pengusaha, kemudian juga semua instrumen negara digunakan gitu kan ya untuk bisa dibilang kayak menghalangi gitu kan ya perjuangan kita gitu kan ya. Tetapi kita belum sadar dengan adanya persatuan gitu. Coba kok kita kompak ya. Lumayan tuh. Harusnya kompak tau biar kita ya bisa. Ayolah semua serikat pekerja apapun itu benderanya, apapun alirannya gitu kan, apapun ideologinya. Ayo kita bisa bersatu kok gitu kan ya. Ya bisa kali kita. Bisa. Ayo dong, kumpul. Gue pengen banget dong kumpul bareng maksudnya. Iya. Kayaknya gue bakal punya namanya story sih. Gue bakalan punya pengalaman experience yang baru itu kalau kita demo terus kumpul bareng untuk ngelawan satu. Gue mau bilang rezim tapi ngucap juga ya udah ntar juga di beep sama Enal. Ya kayak gitu dah. Ayo. Terakhir mungkin udah terakhir aja. Ya, udah lama, udah banyak lah pembahasan kita yang lebih banyak nggak ada isinya. Ya nggak masalah, ada isinya, cuma dikit. Terakhir mungkin pesan lah atau apa gitu ya namanya, apapun itu namanya lah kepada kawan-kawan kita atau buruh atau pekerja yang belum bergabung dengan serikat pekerja atau belum masih berpandangan negatif tentang serikat pekerja, mungkin bisa ada yang pengen disampaikan atau ada pesan-pesan yang disampaikan kepada teman-teman gitu. Ya buat yang mungkin masih berpandangan negatif aja dulu ya, yang kayak gua dulu. Ya gua sadar dulu berpandangan negatif. Terlalu negatif lah mungkin karena input gua ya. Mungkin kayak kalian sekarang yang mungkin sekarang lagi dengerin inputnya terlalu banyak yang negatif yang masuk, jadi gua nggak
nyeimbangin dengan dua belah pihak gitu loh. Makanya kalau lu pengen tahu sesuatu ya lu berkaca dapat info dari dua-duanya biar kita bisa bandingin yang benar yang mana nih. Yang pertama kan yang paling itu yang paling penting kan itu. Kalau lu punya masalah sama satu orang ya lu harus kalau orang ketiga lu harus dapat pendapat dari dua sisi itu. Makanya ya buat kalian yang belum tahu gitu terus dapatnya negatif, coba deh kayak gua aja dulu, gabung aja dulu, kita ikutin di dalamnya kayak apa. Bahkan di PUK kita sendiri nih, gue cukup seneng masuk sini karena dari pengurus atau dari kegiatan yang diadakan oleh pengurus itu narik gue gitu loh. Gue kalau nggak ditarik ngajak. Yang nggak gue dapet dari mungkin pengalaman gue sebelumnya itu gue nggak dapat ajakan gitu, nggak dapat welcome gitu bang, nggak dapat welcome hand untuk masuk. Ya udah sini masuk kita belajar bareng gitu kan. Dan setelah gua masuk ya udahlah, pokoknya buat kalian yang masih berstigma negatif nggak apa-apa, kalian stigma negatif kalian simpen aja. Kita kan ya tapi ya coba belajar masuk ke dalamnya, masukin kolamnya. Siapa tahu stigma negatif kalian itu ternyata nggak semuanya itu benar, atau bahkan nggak benar sama sekali. Lu nggak bakal tahu isi dalamnya kolam kalau lu nggak nyemplung sendiri gitu. Ya gitu aja. Harus berimbang gitu ya. Jadi paling yang gue tangkap gitu ya. Ketika lu pengen tahu sesuatu, pengen tahu yang sebenarnya, ya lu harus ada di dalamnya. Gitu kan. Lu harus terjun dan ya gali semua informasi, jangan hanya dari satu inputan aja, tapi dari banyak hal, dari banyak inputan. Ya udah terima aja, lu saring sendiri, lu kan punya otak gitu loh. Mungkin terlalu kasar. Lu kan punya otak atau punya kontrol dalam diri lo yang bisa nyaring mana yang benar mana yang salah mungkin gitu. Ya udah lu input terima aja. Terus habis itu ya udah lu saring sendiri. Dan satu lagi nih bang, gue mau ngasih saran aja nih ya buat gue sadar gue agak aktif banget. Gue ngasih saran buat yang lu mungkin nggak terlalu aktif atau belum bergabung ya. Lu gabung aja. Kita tahu kok kalian itu punya kehidupan di luar sana. Kalian itu punya waktu itu, prioritas kalian itu nggak di sini. Lu masuk. Yang penting nggak apa-apa, kita kayaknya yang gua tangkap dari kegiatan yang gua ikutin di sini itu kayaknya mereka itu nggak nuntut lu harus aktif. Mereka itu pengurus ataupun dari PUK itu sadar kalau kalian itu punya kehidupan lain, jadi ya nggak apa-apa. Yang penting kalian gabung, kalian paham, ikutin pendidikannya. Kalau kalian nggak sempat atau ada prioritas yang lebih penting, ya udah ikutin prioritas yang lebih penting kalian. Yang penting adalah jangan menghalangi pergerakan. Jangan menghambat perjuangan. Soalnya berkaca dari yang gua lihat di lapangan, ya itu mungkin banyak orang yang masih beranggapan negatif dan mereka nggak mau nyemplung dan mereka malah cenderung menghalangi gitu. Lagian itu perjuangan buat lu gitu loh. Hasilnya lah cuma bisa komen hasilnya cuma segini, hasilnya sebegini ya. Lu aja malah nyinyir doang tapi nggak ikut gabung, malah menghalangi kegiatan kita ya kan. Padahal buat lo gitu aja. Udahlah jangan menghalangi, yang paling penting itu yang kayak dari kita untuk kita ya kayak gitulah. Gua nggak terlalu paham sama semboyan itu. Yang penting mah gua gabung anggota itu ya. Yang penting prinsip dasarnya kayak gua itu. Gua nggak ngehalangin doang. Kalau ada kegiatan atau ada aksi atau ada apapun, kalau gua bisa ya gua ikut. Kalau enggak ya, kalau ada prioritas yang lebih penting ya gua ikutin prioritas. Toh pengurus juga bakal paham kalau gua jelasin gitu. Abang juga kalau gua ada prioritas terus gua nggak bisa gabung bang, abang juga nggak masalah kan. Yang penting gua nggak ngalangin acara abang kan. Ya gitu aja. Ya itulah kembali lagi
serikat pekerja itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita, gitu kan. Jadi perjuangan kita ya perjuangan sama-sama dan hasilnya kita nikmati sama-sama juga, gitu. Ya jadi buat kalian siapapun yang di luar sana masih berpandangan negatif lah gitu kan. Oh, serikat pekerja ngapain sih? Cuma bikin kemacetan, cuma demo terus naik upah terus gitu. Tapi percayalah, perjuangan serikat pekerja itu perjuangan kita semua, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu ya. Tetapi sangat luas gitu kan ya, untuk lingkungan di sekitar kita gitu kan. Untuk orang banyak, bahkan perjuangan kita juga berkontribusi untuk negara ini, untuk menghidupi negara ini. Tadi dari awal yang gue bilang, kita bayar pajak gitu ya, dan pajak itu buat negara, buat membangun negara, untuk menghidupi negara ini. Wajar dong kita nuntut ya. Itu aja. Apalagi udah selesai menurut gue. Ada tambahan satu. Apa tuh? Jangan lupa follow Panoramen di Instagram @panoramen. Spotify di follow juga Panoramen. Itu podcast yang lucu banget. Cuman mah ya kayak gitu jokesnya. Dia malah promosi. Sekali-kali bang, siapa tahu kan teman-teman gue punya podcast teman-teman itu interview komedi, lucu banget, cuman ya buat orang-orang yang mungkin open minded sih. Ya siapa tahu besok gue diundang juga. Enggak. Enggak tahu dah. Ya moga aja sih. Ya cukup gue rasa ya. Asik ya obrolan kita ya. Ya ini cukup. Ini apa, podcast tersantuy. Ya. Harusnya kayak gitu bang, santai aja sih. Ya, podcast tersantuy gitu. Oh ya, sebelum ditutup, buat teman-teman semua, sekarang kita lagi berunding PKB, PKB yang ke-6 gitu. Mohon doa dan dukungannya untuk PKB kita. Semangat dari PKB ini adalah semangat untuk perbaikan, baik itu secara kualitas maupun kuantitas gitu. Bukan malah sebaliknya, bukan malah semangatnya adalah penurunan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman tetap update informasinya tentang perundingan PKB, kemudian itu tadi doa dan dukungannya untuk perjuangan atau perundingan PKB kita, semoga lebih baik dari PKB kita yang sebelumnya. Cukup menurut gue. Closing lu. Sekian episode kali ini, semoga kalian bakal sini apa ini sih? Nah, gitu ya? Itu. Sekian episode kali ini, semoga kalian tetap enjoy dengerin obrolan-obrolan dari MVP Podcast dengan host Bung, gua lupa namanya. Dengan Bung Idris, dan semoga gua bisa jadi host di sini. Mungkin. Sekian ya episode MVP Podcast. Thank you yang udah dengerin, nonton. Jangan lupa like video ini, terus subscribe. Ini namanya apa, Bang? YouTube-nya? YouTube-nya SPCAP SPSI PT Multisrada. Ya. Subscribe dia. Subscribe, like, komen, Instagramnya? share. Instagramnya apa ya? SPCAP _SPSI_Multisrada. Ya, bro, panjang banget. Panjang ya. Ya. Pokoknya setiap kalian pengen update, maksudnya pengen tahu informasi, pengen tahu lebih dalam, dan informasi penting mungkin ada di situ ya, Pak. Ya, ada nggak sih? Blognya ada nggak sih? Ada. Blog itu ada, blog cuman masih sedikit untuk tulisan-tulisannya gitu. Ya udah, mager Bung gitu. Sekian episode kali ini. Thank you udah pada nonton. Sampai jumpa di podcast MVP Podcast selanjutnya. Thank you. Udah ya, closing ya? Kenapa nyengir dong? Dikat dong. Enggak, no. Udah. Ya udah.